Halo teman-teman, balik lagi di alufmoto.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan lancar rezeki di masa COVID-19 yang semoga cepat kelar deh. Dan di video ini gue bakal ngebahas alasan kenapa gue ngelakukan upgrade ya, baik itu komputer maupun dari sepeda. Tapi sebelum lebih jauh, bumper dulu ya. Let's go! Nah, terima kasih bagi kalian yang udah subscribe, like, and share di alufmoto.com. Gue sangat terharu banget akhirnya sampai 4100 subscriber. Ini luar biasa banget ya, dalam nggak ada sebulan itu nambah 200 subscriber. Plus dulu dong buat kita. Oke, jadi gue di sini bakal ngebahas sih alasan kenapa gue ngelakukan upgrade. Tapi sebenarnya upgrade yang gue lakukan itu ya BPJS sih. Jadi budget pas-pasan jiwa sosialita, dalam artian gue memang melakukan upgrade itu karena memang satu, kebutuhan, yang kedua memang keinginan. Jadi ya kebutuhannya dapat, keinginan juga dapat. Kebutuhannya karena memang yang United Core-nya ini nggak ada suaranya, gue pengen ada suaranya, itu kebutuhan. Kalau keinginannya sih gue pengen yang lebih enteng, tapi dengan harga yang budget yang seminim mungkin ya. Jadi alasan kenapa gue ingin melakukan upgrade itu karena memang tujuan utamanya untuk membuat ringan, seringan mungkin untuk sepeda yang bakal gue upgrade nih. Cuma gue tahu nih kalau untuk si United Core ini kayaknya udah end game deh. Dalam artian udah nggak bakal gue upgrade lagi karena memang daripada buat upgrade sepeda kayaknya lebih mending upgrade CPU deh. Nah, ngomong-ngomong tentang sepeda, jadi kalau misalnya lo lihat di pasaran itu kan macam-macam ya untuk harganya. Jadi ada harga yang 1 juta, ada yang harga 3 juta, 5 juta, 7 juta, 9 juta, dan seterusnya. Tapi di sini gue bakal ngambil range dari harga 1 juta sampai 10 juta aja. Nah, yang bikin beda sih, apa sih bedanya antara yang 1 juta sama yang 10 juta? Ya, kalau misalnya gue simpulin sih dari berat sih cuy. Biasanya secara umum itu makin mahal, dalam artian katakanlah 1 juta sama 10 juta ya, makin mahal harganya itu makin enteng cuy. Contoh gue ambil case di sini untuk seri 1 jutaan itu ada di Exotic 2980 atau 2990, itu 1 juta 300-an, dibandingkan dengan kalau 9 juta gue ambil Volt XX9 deh, itu harganya 9 juta dan ya beratnya cuma 9 kiloan cuy, dan under 10 kilo itu untuk sebuah sepeda enteng banget ya. Gue pengen kayak gitu, cuma kalau misalnya gue beli itu harganya 3 kali ini dapat 3 kali United Core aja, jadi kayaknya nggak mungkin gue beli itu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang beda antara itu sama itu selain dari harga sama berat? Ya sebenarnya ya cuma itu aja sih sebenarnya, cuma dua itu sih. Jadi yang namanya sepeda secara umum itu kan nggak lepas dengan yang namanya moving parts. Jadi yang namanya moving parts atau parts bergerak itu macam-macam, dan moving part ini dia saling berkaitan ya. Dalam arti kalau misalnya lu nggak gunakan part yang ini, maka part lain itu jadi nggak berguna. Contoh di sini gue bakal ngambil wheelset. Wheelset itu ada apa aja sih untuk part-partnya? Jadi ada velg, ada free hub, ada hub depan, ada jari-jari atau spokes, ada ban juga, ada apa namanya axle-nya atau as rodanya. Nah, selama partnya itu nggak dilengkapi, dalam artian misalnya lu beli semua lengkap tapi nggak ada asnya, gimana cara nyambungin antara frame ke wheelsetnya? Kan nggak mungkin ya. Terus misalnya kalau misalnya lu beli semua tapi nggak ada velgnya, terus gimana cara masang bannya kalau misalnya itu? Jadi semua part itu memang saling berkaitan, dan makin banyak part yang digunakan itu biasanya makin berat. Nah, makanya kalau untuk di range harga 1 juta sampai 10 juta itu biasanya yang bikin enteng atau enggaknya itu dari satu, kualitas dari partnya sendiri. Apakah memang menggunakan part-part yang premium, dalam artian memang enteng ya memang enteng ya.
Lo bayangin aja frame yang 1 jutaan itu dia rata-rata untuk framenya berupa besi ya, jadi high ten stainless, besi tahan karat gitu deh. Bandingin sama yang tadi Volt XX9 itu dia full alloy, bahkan ada yang chromoly juga. Jadi sebenarnya sih dia punya fleksibilitas yang mirip kayak high ten tapi jauh lebih ringan daripada high ten ya. Tapi memang paling enteng itu sebenarnya sih aluminium. Ada sih karbon, cuma kalau karbon biasanya di atas 12 juta. Kalau nggak salah untuk si karbon itu Pacific Illusion itu sekitar 12 jutaan. Mungkin sekarang udah turun sih. Tapi gue bakal ambil range-nya ya 1 sampai 10 juta, mungkin dari eksotik yang 1 jutaan sampai si Volt XX9. Nah, balik lagi tentang moving parts. Kalau misalnya tadi gue contohin untuk wheelset, sebenarnya wheelset itu kan macam-macam ya. Jadi kalau untuk yang di sini ada yang 16, ada yang 16 plus, ada 20, ada 22 inch sampai ada 12 inch, ada 14 inch juga yang langka banget. Dan tiap-tiap wheelset itu dia punya berat yang macam-macam ya. Makanya nggak heran kalau misalnya yang harga yang 16 plus atau 16 itu biasanya lebih mahal daripada yang 20, karena memang dia bakal lebih ringan dibandingkan yang velg yang besar atau wheelset yang besar ya, karena itu sih. Terus balik lagi tentang berat. Nah, kalau berat itu kan tadi frame udah dibahas, yang murah karena itu, yang mahal karena aluminium atau karbon, terus wheelset juga diameter dan lain-lain. Oh iya, untuk yang wheelset sebenarnya lo bisa ngakalin nih. Kalau misalnya wheelset lo masih 36 hole, itu bisa lo akalin pakai 28 atau 24 kayak 28 itu kayak Troy, atau 24 ya kayak wheelsetnya loose. Itu bakal jauh membuat untuk lebih ringan untuk sepeda yang bakal lo upgrade. Itu sih. Terus kalau misalnya terkait dengan drivetrain, itu tiap-tiap kelas juga dia punya berat yang beda-beda ya. Makin mahal itu biasanya lebih ringan. Jadi contoh kalau misalnya lu punya group set mungkin dari Tourney dibandingkan Acera, Altus, Dior 105 atau mungkin Sora gitu ya, itu kan tiap drivetrain kan beda-beda ya untuk harganya. Biasanya sih makin mahal makin enteng juga. Jadi kalau misalnya lu pengen fokus untuk memperingan, jadi di sini temanya jurus memperingan sepeda ya. Ya gunakan part-part yang memang harganya ya ada harga ada rupa sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya lu kaum kayak gue BPJS, jadi cari part yang murah tapi beratnya itu memang cukup signifikan untuk perubahannya, untuk perubahan dari berat sepedanya sendiri. Nah kalau ngomongin sepeda, selain wheelset, selain drivetrain, terus selain dari rangkanya sendiri, yang bisa kita saving weight atau kita memperingan juga untuk sepedanya, bisa juga dari jenis itunya, bottom bracketnya. Jadi bottom bracket itu ada macam-macam ya, ada yang masih kotak atau BB square tapered nih, atau bisa juga yang hollow dalam artian bolong. Nah kelebihan dari hollow ini dibandingkan yang itu tadi yang square tapered tadi, kalau square tapered itu kan ya memang dia itu berat ya di dalam di dalam rangkanya itu dia memang dibaut lagi, dan itu yang bikin berat sih sebenarnya. Beratnya juga bakal kerasa banget. Kalau misalnya si BBHT2 atau Holotech 2 atau hollow atau yang bolong, itu bakal enteng banget cuy. Jadi istilahnya sih kalau si hollow itu dia cuma masangin semacam kayak adapter gini ya, dan itu kerennya cuma dimasukin gini, serut. Ini bukan jorok ya, tapi emang kayak gini dimasukin, dan itu bahkan untuk si BB-nya sendiri dia rata-rata biasanya dari plastik untuk itunya ya case-nya, tapi untuk laharnya sih tetap dari baja sih. Nah kemudian bisa juga untuk memperkecil dari diameter seat post kayak gue ini. Jadi kalau si Cora ini kan 30,9 ya, dan itu agak susah banget nyari seat postnya. Bakal nanti gue ganti dengan
mungkin 27.2 pakai sleeve adapter gitu, jadi penurun, dan itu bakal ngurangin yang namanya dari berat seat post-nya, meskipun nggak terlalu kentara banget untuk perbedaan beratnya. Terus bisa juga lu ganti untuk stangnya, mungkin pakai light pro carbon ya, biar lebih enteng. Jadi intinya kalau misalnya lu mau upgrade itu ya sesuai dengan, pertama dari budgetnya, kedua memang dari tujuannya. Apakah memang lu pengen memperingan seringan mungkin kayak gua tadi, tapi dengan budget terbatas ya kayak gua tadi, atau memang lu pengen mastiin semua performanya memang dirancang untuk sepeda yang ringan. Jadi kalau misalnya budget lu unlimited ya ambil aja yang paling tinggi ya. Mungkin untuk drivetrainnya pakai Sora atau 105 punya road bike, terus semuanya diganti karbon, it's okay. Yang penting ini untuk hal yang kedua yang gue suka sih, karena memang yang namanya upgrade itu kan menyenangkan diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya lu melakukan upgrade dan itu lu garap sendiri, dalam artian lu pasang sendiri untuk partnya karena lu paham ya itu membuat kesenangan kita tuh ya beda lah. Kalau misalnya lu beli gitu ya, udah beli gitu aja, dan lu upgrade, lu bakal lebih seneng kalau misalnya lu beli, lu upgrade juga, itu bakal seneng. Tapi kalau misalnya lu nggak punya kapabilitas untuk melakukan upgrade, contoh nih untuk memasang freehub, kan gue nggak punya kapabilitas untuk masang ya, jadi gue serahin orang, gue bayar jasanya untuk masang, tapi tetap aja itu bikin hati gue senang ya. Jadi ya selain fungsi, selain dari keinginan maupun kebutuhan, faktor happy ini jadi alasan utama juga sih kenapa gue melakukan upgrade. Mungkin itu berlaku juga bagi kalian ya. Kalau misalnya lu merasa hal yang sama, silahkan komen di bawah ya. Ya mungkin itu aja untuk hari ini. Sekarang jam 11 malam. Ini sengaja sih sebenarnya buat video kayak gini. Terima kasih udah nonton di ilovemotor.com. I'm out and see you. Stay safe, stay healthy ya. Dadah.